Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pemimpin di dalam mengadopsi suatu teknologi informasi di dalam proses pengembangan gaya kepemimpinannya. Penjelasan saya ini merupakan bagian dari penelitian yang sedang saya lakukan di dalam penelitian yang didanai oleh Dikti dengan judul pengembangan model gaya kepemimpinan kepala desa berwawasan sustainabilitas budaya lokal di Ekskarisidenan Banyumas pada era digitalisasi. Bapak Ibu pemirsa sekalian, saya akan menjelaskan bahwa penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pemimpin di desa atau kepala desa menggunakan teknologi informasi sebagai bagian digitalisasi di dalam mengelola organisasinya. Pemimpin pada dasarnya mempertimbangkan beberapa hal di dalam melakukan pengelolaan organisasinya. Salah satu pertimbangan pemimpin adalah bagaimana pemimpin mengelola hubungan dirinya dengan bawahannya. Selain pertimbangan itu, pemimpin juga mempertimbangkan apa-apa saja yang menjadi tugas dari bawahan untuk kemudian dibebankan menjadi tugas yang harus dilaksanakan oleh bawahan dalam rangka menyelesaikan kewajiban-kewajiban dalam melayani masyarakat. Pemimpin di desa berdasarkan hasil penelitian kami bersama tim melalui media focus group discussion menunjukkan bahwa sebagian besar kepala desa sebagai pemimpin di dalam organisasi desa dan kelurahan menunjukkan pemimpin akan mempertimbangkan situasi di dalam mengelola bawahannya. Situasi yang dikembangkan pemimpin berdasarkan kondisi. Hal ini selaras dengan teori kontingensi di dalam kepemimpinan yang menunjukkan pemimpin akan mempertimbangkan apa yang ada di lingkungan sekitar sebagai bagian dari proses pengendalian para bawahannya. Berdasarkan hasil diskusi di dalam focus group discussion, kami menemukan bahwa pemimpin mempertimbangkan bawahan dalam bentuk relasi, di dalam bentuk hubungan antara pimpinan kepala desa dan para bawahan seperti kaul, RT, RW dalam memberikan penugasan-penugasannya. Pemimpin mengidentifikasi bagaimana perilaku bawahan untuk kemudian diselaraskan dengan proses penunjukan atau pemberian tugas. Lalu apa hubungan antara pemberian tugas, pertimbangan pemimpin dengan teknologi informasi di dalam era digitalisasi saat ini? Pemimpin mengamati perilaku bawahan melalui media-media komunikasi yang berbasis telekomunikasi untuk kemudian dianalisis secara natural untuk kemudian diterjemahkan dalam pemberian tugas-tugas.
Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa pemimpin di dalam memberikan tugasnya akan melihat terlebih dahulu informasi yang ada, yang mereka peroleh dari teknologi informasi, misalnya media komunikasi grup WhatsApp, untuk kemudian membagi pekerjaan, membagi tugas sesuai dengan karakteristik bawahannya. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan pemimpin di dalam melakukan atau mengorganisasi desanya untuk kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai macam penugasan. Yang pertama, pemimpin akan melihat bagaimana perilaku bawahan di dalam keseharian melalui media informasi. Yang kedua, pemimpin akan mempertimbangkan hubungan pemimpin dan bawahan, yaitu bagaimana bawahan berinteraksi dengan pemimpin dan apa dampak yang bisa diberikan pemimpin kepada bawahan. Yang ketiga, pemimpin juga akan mempertimbangkan jenis penugasan yang akan diberikan. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, pemimpin mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari media informasi sebagai bentuk pengembangan di era digitalisasi saat ini. Menurut teori Hofstede, disebutkan bahwa dimensi budaya dari pemimpin salah satunya adalah bagaimana pemimpin di desa mempertimbangkan mengenai jarak kekuasaan, power distance. Secara umum, level pemimpin di desa itu cukup tinggi dibandingkan para bawahannya, seperti perangkat desa. Oleh karena itu, pemimpin di desa cenderung memiliki kewenangan, memiliki authority yang mendekati model gaya kepemimpinan di dalam kepemimpinan tradisional seperti kerajaan, sehingga apa yang disampaikan pemimpin pada akhirnya pasti akan dikerjakan oleh bawahan. Ini menunjukkan ada power distance yang tinggi antara pemimpin dan bawahan di desa. Ada keengganan, ada keseganan dari seorang bawahan kepada pemimpinnya. Nah, dalam penggunaan teknologi informasi, hal ini tentu saja akan mempermudah pemimpin di dalam mengelola bawahannya. Karena pemimpin cukup memahami profil bawahan untuk kemudian diterjemahkan ke dalam penugasan. Sementara itu, yang kedua, kalau kita lihat bahwa pola kepemimpinan di desa itu akan mempertimbangkan hubungan antara atasan dan bawahan. Kalau kita rujuk teori budaya dari Hofstede, maka ini akan berelasi dengan gaya kepemimpinan yang dipengaruhi oleh budaya maskulin dan feminin, di mana secara umum menurut penelitian Hofstede, wilayah Asia itu akan lebih feminim. Artinya pemimpin akan lebih menggunakan perasaannya, feelingnya untuk kemudian menjadi pertimbangan di dalam mengelola bawahan atau organisasinya. Situasi ini tentu saja perlu kita pahami bahwa sebagian besar kepala desa memiliki kepentingan
memiliki peluang untuk kemudian meneruskan kepemimpinannya di periode selanjutnya. Hal ini tentu saja menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemimpin untuk mengelola hubungan antara pemimpin dan masyarakat serta para perangkat desa. Ketika hubungan itu baik, maka peluang untuk meneruskan kepemimpinan menjadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga, pertimbangan tugas atau pertimbangan organisasi ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Pemimpin akan menelaah mana-mana bawahannya yang memiliki kompetensi lebih dibandingkan bawahan yang lain. Pemimpin akan melihat mana pekerjaan-pekerjaan yang lebih urgent, yang lebih membutuhkan skill, membutuhkan kemampuan dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan ini. Ini kemudian menjadi pertimbangan pemimpin di dalam memberikan penugasan kepada bawahannya. Berdasarkan hasil focus group discussion dan pemetaan profiling terhadap gaya kepemimpinan, hal ini terkonfirmasi di mana pemimpin akan mempertimbangkan bagaimana bawahannya dan bagaimana pemimpin membangun relasinya. Kita bisa melihat di dalam model kepemimpinan managerial grid yang berbasis pada relationship dan berbasis pada task atau penugasan. Jadi saya kira apa yang sudah kami lakukan di dalam proses penelitian ini memiliki relasi yang cukup kuat antara gaya kepemimpinan berbasis budaya, kemudian gaya kepemimpinan yang berbasis kontingensi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini didanai melalui dana penelitian dari DIPI dalam skema penelitian dasar DRPM tahun 2023. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, atas kepercayaan yang telah diberikan. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.